ada yang ke usus, ke liver langsung, ke ginjal, nanti balik lagi ke jantung sebelah kiri, kembali lagi ke paru, begini terus. Jadi kalau ini ada sistem peredaran yang terganggu, pasti menyebabkan gangguan di sini nih nanti. Ini dan ini. Nah kemarin kalau yang tidak mampu ini karena biasanya yang banyak karena ada yang disebut gangguan otot jantung, ada gangguan klep jantung, klepnya. Biasanya klepnya ini bocor. Klep bocor itu kan di bawah ini. Kalau ini bisa karena membesar atau karena koroner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Majid. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan bahasan kita yang kemarin, yaitu serial tentang sesak nafas. Mungkin ada baiknya biar kita tidak lupa, ada sebagian yang ingin saya ingatkan. Jadi sesak nafas yang utama, yang namanya nafas berarti karena ada gangguan alat nafas. Jadi kalau sesak yang karena saluran nafas, maaf, dari sistem nafas ya, sistem pernafasan, itu kemarin juga jelaskan bahwa ada satu gangguan jaringan paru. Ini biasanya karena rusak. Rusaknya yang banyak biasanya karena infeksi. Bisa TBC, bisa infeksi yang lain. Yang banyak di negeri kita itu TBC. Sampai program TBC itu ada, yaitu orang-orang yang sakit TBC sama pemerintah obatnya itu dibiayai secara penuh, tidak usah bayar. Ada program penanggulangan TBC. Jadi obatnya disediakan oleh pemerintah karena masalahnya cukup banyak TBC itu. Yang terkena TBC banyak, dan dengan TBC itu maka banyak menurunkan produktivitas penduduk. Makanya sama pemerintah dibiayai. Jadi obatnya gratis. Itu yang karena jaringan nafas ya, kerusakan jaringan nafas. Kemudian ada yang sistem pernafasan karena gangguan saluran nafas. Gangguan saluran nafas ini bisa karena menyempit, misalnya asma. Asma itu karena salurannya menyempit. Bisa karena rusak. Ini yang namanya disebut
bronkiektasis ya. Ini biasanya terkait dengan asma ini, ya, rusak, atau karena saya sentuh ada sumbatan jalan nafas, misalnya karena lendir, karena benda cair yang lain, darah misalkan ya, ada lendir darah, itu bisa menyebabkan sesak, atau benda keras banyak-banyak. Kadang-kadang orang itu kalau mau mancing, umpan ikan itu di gini, nah ikannya bisa masuk ke saluran nafas itu, jadi saluran nafasnya kemasukan ikan, ada itu, aneh ya. Atau kadang-kadang ada yang pengobatan tertentu, pengobatan yang non medis itu, orang-orang yang sakit batuk darah itu katanya disumbat. Nah, disumbatnya itu pakai sumbat benda-benda keras sehingga tersumbat beneran. Jadi ada sumbatan. Ini yang karena sistem nafas biasanya. Mungkin ada yang lain yang sesak sistem nafas karena yang namanya otot-otot pernafasan. Otot pernapasan. Jadi pernapasan ini ada ototnya. Otot pernapasan. Jadi otot pernapasan bisa rusak sehingga orang tidak bisa napas. Ini misalnya karena ada penyakit turunan, ada penyakit bawaan, itu karena ototnya menjadi lemah sehingga penyakit bawaan ya. Kemudian ada lagi yang karena obat-obatan. Misalkan apa? Obat-obatan, misalkan pil koplo. Jadi karena orang itu overdosis pil koplo, tidak bisa napas karena ototnya lumpuh. Jadi banyak yang terjadi, orang-orang yang kecanduan pil koplo itu mati mendadak karena otot napasnya lumpuh, tidak bisa napas ya. Misalkan itu yang karena otot nafas. Ada lagi misalkan karena penyakit lain. Ini yang menyebabkan biasanya gangguan sekat rongga badan, gangguan sekat rongga badan, yaitu gini. Jadi kalau kita ada gambaran ya, ini secara skematis saja, tidak bisa gambar bagus. Nah, ini ada paru, di sini ada jantung, di sini ada saluran, nah, di sini ada usus, di sini ada liver, di sini ada limfa, di sini ada lambung dan usus dan sebagainya, sini ya. Nah, kalau misalkan ini terganggu, ini ada sekat ini, misalkan karena yang mudah aja, orang kegemukan kalau susu jalan cepat masih ngangsor. Karena apa? Karena ini gangguan di sini nih. Kegemukan ini gemuk, perutnya gemuk. Nah, ininya tidak bisa bergerak bagus. Mestinya ini bisa bergerak ke atas ke bawah dengan baik. Karena kegemukan ini tidak bisa bergerak dengan baik. Atau karena penyakit tertentu yang menyebabkan perut ini tidak bisa bergerak. Misalkan kembung, orang kembung pasti terganggu. Atau di rongga perutnya ini terisi cairan, maka ininya tidak bisa ke bawah. Jadi gerakannya ini terganggu, napasnya juga sesak. Ini yang karena otot ya, otot pernapasan ini, termasuk otot pernapasan ini. Jadi diantaranya ini yang karena sistem pernapasan, diantaranya rangkumannya begini kira-kira. Ada karena
jaringan parunya, ada karena salurannya, ada karena otot nafasnya. Itu menyebabkan sesak semua. Kemudian yang misalkan karena jantung, ini sistem peredaran darah, alias ini katakan urusannya jantung ya, jantung. Kalau jantung biasanya ini gangguannya karena pompa jantung. Fungsinya menurun. Pompa jantung fungsinya menurun. Pompa jantung fungsi menurun ini bisa dua hal. Bisa karena jantung, bisa karena jantungnya sendiri ya, kan jantungnya sendiri, atau karena apa namanya, sistem peredaran darahnya. Jadi bisa sistem peredaran darah, bisa jantungnya sendiri. Nah, sistem peredaran darah itu bisa karena banyak hal. Jadi ini artinya di sini tidak lancar gitu secara umum ya. Kalau ini jantung tidak mampu pompanya tidak mampu, tidak lancar, tidak. Jadi seperti ini gambar kemarin, kalau ada aliran darah yang terganggu, dia mesti menyebabkan ini. Jadi darahnya dari sini kemarin, dari paru masuk ke sini, dikeluarkan ke seluruh tubuh, ada kepala ke tangan, ada yang ke usus, ke liver langsung, ke ginjal, nanti balik lagi ke jantung sebelah kini, kembali lagi ke paru, begini terus. Jadi kalau ini ada sistem peredaran yang terganggu, pasti menyebabkan gangguan di sini nih nanti. Ini dan ini. Nah kemarin kalau yang tidak mampu ini karena biasanya yang banyak karena ada yang disebut gangguan otot jantung, ada gangguan klep jantung, klepnya. Biasanya klepnya ini bocor. Klep bocor itu kan menyebabkan ini. Kalau ini bisa karena membesar atau karena koroner. Karena koroner. Jadi rangkaiannya begitu ya. Besar atau koroner ya. Jadi sebenarnya semuanya itu apa ya? Bisa diikuti dengan logika. Cuman ini dasar-dasar ilmunya yang harus. Jadi secara skematis kira-kira seperti ini. Jadi gangguan jantung, ada gangguan paru. Tersengal-sengal. Nah, olahraga yang dipaksakan. Olahraga yang dipaksakan misalkan kita lari tapi tidak mampu. Nah, kemudian jadi kalau orang olahraga itu kebutuhan oksigen dan kebutuhan makanan otot kita itu bertambah karena aktivitas. Untuk memenuhi itu maka jantung harus berdenyut dengan lebih cepat. Nah, tatkala jantung berdenyut lebih cepat itu bisa karena ototnya yang tidak mampu atau koronernya yang tidak mampu. Balik lagi nih, ototnya apa koronernya yang tidak mampu.
Kalau ototnya tidak mampu, dia lemah, tidak bisa memompa darah, bisa mati mendadak. Seperti pemain sepak bola yang mati di lapangan, seperti orang naik sepeda atau jatuh meninggal karena ini. Atau koroner juga gitu. Koroner itu kan memberi makan kepada otot jantung. Ketika koronernya tidak mampu memberi makan dengan cukup, maka otot jantung itu akan jadi rusak. Ya, karena menyempit atau sumbatan. Nah, sumbatan ya, menyempit karena memang menyempit, sudah sempit, dialiri banyak tidak bisa. Padahal dia butuh. Seperti ibaratnya ini sawahnya luas, ya, atau sawahnya sudah kering, airnya ini tidak bisa lancar karena saluran irigasinya kecil. Ya akhirnya banyak tanaman yang mati. Seperti itu gitu, jantung seperti itu. Logikanya seperti itu. Loh, asupan itu asupan, Pak. Asupan dalam bukan asupan dari makanan ya. Bukan dari makanan, tapi makanan itu kan disediakan. Jadi makanan, kalau kita ngomong makanan ya. Makanan itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Di utamanya itu yang untuk tenaga ya. Tenaga itu utama yang dipakai untuk jangka pendek itu adalah karbohidrat, tepung, nasi ya itu dan sebagainya ya. Jadi kalau kita menggunakan itu, tepung itu kira-kira hanya bertahan sekitar 4 jam. Kalau kita olahraga lebih dari 4 jam, maka tepung itu akan habis. Glukosa termasuk yang disimpan di otot itu akan habis, digunakan untuk itu. Kalau itu digunakan habis, maka dia harus mengurai lemak. Nah, mengurai lemak ini tidak secepat menggunakan ini, makanya energinya bisa kurang kalau dipaksakan tadi, energinya kurang. Iya, memang lemaknya itu diurai. Apanya, Pak? Mengurai lemak. Penguraian lemak. Nah, penguraian lemak itu memang tidak bisa cepat. Kalau cepat-cepat, dia akan meninggalkan produk racun. Beda dengan tepung. Kalau tepung diurai habis, tidak meninggalkan produk apa-apa. Produknya yang ditinggalkan biasanya ini karbon dioksida, apa namanya itu, CO2 dan air itu hasilnya. CO2 dan airnya bisa keluar lewat keringat, bisa lewat kencing, bisa lewat pernapasan, CO2-nya lewat pernapasan. Nah, kalau lemak diurai, maka produknya itu yang namanya keton. Salah satu produknya itu keton. Keton itu apa? Keton itu seperti itu loh. Penghapusnya Tipek. Tipek itu kalau dulu ada Tipek, ada cairannya kan. Untuk menghapus pakai cairan itu. Itu seperti itu. Itu beracun untuk tubuh kita. Makanya itu kalau itunya berlebih, maka tubuh kita akan keracunan, keton. Nah, itu yang bisa terjadi pada orang-orang yang diabetes. Orang diabetes. Jadi orang diabetes kadang-kadang koma. Biasanya koma ini karena keton itu. Loh, kenapa kok koma? Iya. Jadi orang diabetes itu dia punya glukosa, gula darah ya. Gula darahnya tinggi, tapi gula darah itu tidak bisa dimanfaatkan karena itu hanya ada di darah, tidak masuk ke sel, kecuali ada insulin.
Jadi gula darahnya, makanya orang kalau diabetes itu dicek gula darahnya tinggi, tapi dia kurus. Loh, kok bisa ya? Diri tapi kurus. Karena apa? Karena gula itu tidak masuk ke sel. Agar bisa masuk ke sel harus ada insulin. Insulin bisa ditambahi suntikan atau dikasih pil sehingga tubuh memproduksi insulin. Jadi kalau pil-pil diabetes itu seperti apa namanya, glibenclamid dan sebagainya itu merangsang agar tubuh kita memproduksi insulin, sehingga dengan ada insulin gula tadi masuk ke sel. Kalau gula masuk ke sel bisa diproses jadi tenaga untuk kita kegiatan. Nah, tatkala ini tidak ada, insulin ini kurang, maka gula itu tetap aja di dalam darah, sehingga tubuh manusia ini karena gulanya tidak masuk ke sel, dia akan mengurai lemak untuk energinya. Nah, tatkala uraian lemak itu terlalu berlebih, maka jadilah meracuni dirinya, koma. Jadi bisa koma karena keton ini. Salah satu mengobati diabetes itu kan harus ada olahraga, ya. Tapi olahraganya tidak boleh olahraga berat, ya. Maksudnya? Iya, sampai berkeringat. Jadi olahraganya tapi tidak boleh yang berat. Karena kalau berat kita tidak tahu apa dia sudah terjadi gangguan jantung atau belum. Maka harus tes dulu jantungnya. Balik lagi ke sini. Jadi orang diabetes kalau mau olahraga, pengen olahraga yang agak berat, harus tes dulu jantung. Kemampuannya sampai kepada kegiatan macam apa. Itu kalau dokter jantung bisa. Oh, ini klasifikasi sekian, maka harus olahraganya ini. Tidak bisa olahraga sembarangan. Jadi kemampuan jantung itu, makanya itu ada yang namanya ini, kalau ada seperti ban jalan ini, treadmill. Nah, itu ada, oh ini klasifikasi ini harusnya sekian. Jadi kalau olahraga sembarangan, itu tadi nanti akan terjadi kekurangan ini. Jadi koroner jantungnya bisa karena koroner itu tadi kurang makan atau kurang oksigen, sehingga terjadi serangan jantung mendadak. Nah, tadi pembuluh darah itu bisa sempit atau tersumbat. Tersumbat itu bisa dari sumbatan gumpalan darah yang banyak itu, atau sumbatan karena memang ini sudah menyempit, kemudian menyempit lagi, tersumbat secara karena dindingnya. Nah, sumbatan darah ini banyak. Seperti orang stroke itu juga ada karena pecah atau karena sumbatan. Jadi ada gumpalan darah menyumbat, sehingga karena tersumbat maka aliran ke sininya habis. Itu bisa terjadi dua-duanya. Ini ya. Jadi keterangannya seperti itu. Nah, kemudian sesak nafas ini bisa juga karena yang kemarin penyakit-penyakit lain. Misalkan yang penyakit ginjal ya. Ginjal kenapa ginjal? Karena ginjal itu fungsinya diantaranya, fungsi utama ya, ginjal itu urusan keseimbangan cairan dan keseimbangan elektrolit asam basa. Nah, ini ada keseimbangan di elektrolit. Jadi kalau cairan, tatkala cairan itu cukup, maka ginjal diam, tidak banyak mengeluarkan kencing. Kalau cairan berlebih, kencing akan banyak. Cairan kurang, kencing juga sedikit. Nah, kadang-kadang karena kencing itu sedikit, terlalu lama, kekurangan lama, maka ini menyebabkan kerusakan ginjal juga. Jadi
Contohnya kalau orang mencret atau muntah-muntah yang tidak segera cairannya diganti, maka ginjal bisa rusak karena itu. Bisa dijelaskan dong untuk gula darah ini diameternya berapa? Wah, kalau diameter saya terus terang nggak hafal, Pak. Tapi yang jelas diameter itu di mana sel darah bisa lewat. Hah? Kecil memang. Itu jantung di ya, saya yang gambarnya, kalau kita bisa tayangkan gambar itu lebih enak, kecil. Jadi kalau kita bisa memasang slide, kita mau menaruh gambar bisa. Saya tidak hafal berapa diameternya. Yang jelas kecil. Karena memang barangnya kecil. Nah, kalau kekenyangan itu kan ini nanti di sini terisi, lambungnya terisi. Jadi gerakannya ini ya, gerakan ini yang gerakannya otot ini, sekat ini, diafragma namanya ini. Jadi sekat rongga badan ini akan terganggu. Itu ya sesak rasanya. Walaupun sesaknya hanya sementara gitu. Sementara nanti keluar. Nah, maksudnya ini biar turun, sudah jalan-jalan ini turun lagi nanti, bisa turun sendiri. Karena dicerna turun sendiri nanti. Ya. Jadi ini tadi kalau ini cairan ya. Cairannya juga gitu. Nah, ini kenapa kok bisa mengganggu sesak? Karena kalau kadar keasaman darah itu terlalu asam, maka itu mengganggu sistem tubuh seluruhnya. Jadi biasanya ini diukur dengan, kalau ini ya, dengan pH namanya. Ukurannya pH. pH darah manusia itu plus minus 7,4. Ini turun 0,1 aja sudah bermasalah. Naik 0,1 juga bermasalah. Jadi 7,4 ini kalau naik atau turun, sistem pengolahan makanan di tubuh kita itu terganggu semua. Jadi tidak optimal. Biasanya yang terkena ini karena yang terkait dengan keseimbangan cairan, yang terkait dengan keseimbangan ini. Jadi kalau darah ginjal itu rusak, maka ini akan terganggu semua. Nah, DB, iya, itu pada kalau orang sakit apapun ya, ketika terjadi gangguan ini, keseimbangan cairan ini, pasti dilakukan pengukuran itu. Terutama untuk cairan ini ya. Jadi sakit apapun, tidak cuma DB. Jadi kalau terjadi gangguan keseimbangan cairan, pasti produksinya diukur. Maksudnya apa? Itu untuk bahwa yang masuk dengan yang keluar itu harus seimbang. Iya. Nah, tatkala ini terganggu, maka sistem pernapasan juga terganggu. Karena terkait dengan yang namanya produk yang CO2 itu tadi. Jadi CO2 darah tinggi, maka darah itu menjadi asam. Jadi kalau ada orang gangguan ini juga sesak. Sesak itu maksudnya sebenarnya tubuh kita itu pengen membuang kadar asam itu, pengen dibuang dengan cara meningkatkan frekuensi nafas. Terkait masalah ini yang bisa mengganggu respirasi. Dari mana apanya? Bukan lendir, Pak.
Kalau riak itu memang dari saluran nafas. Jadi kalau saluran nafasnya itu riaknya banyak, maka itu bisa menyumbat, sumbatan. Dari saluran nafas itu. Jadi saluran nafas itu kalau terjadi ada benda-benda yang mengganggu. Jadi kalau ada benda yang masuk ke saluran nafas kemudian mengganggu, maka saluran nafas kita itu mengeluarkan lendir. Maksudnya untuk mengeluarkan benda asing itu. Itu respon secara otomatis. Nah, kalau ini terlalu banyak, ini juga mengganggu. Mengganggu karena kalau banyak cairan itu bisa jadi sumbatan. Baik sumbatan itu sumbatan total maupun sumbatan parsial sebagian. Nah, kalau sumbatan ya sesak. Jadinya begitu. Bukan, ada penggunaan itu kan kalau lendir itu tidak bisa keluar, biasanya lendirnya kental, maka dicairkan. Caranya yang paling baik adalah minum yang cukup. Ya, minum air. Itu sebenarnya. Adapun obat-obat itu membantu sifatnya. Kalau minum obat itu tapi tidak ada air ya percuma. Air harus cukup untuk mengencerkan itu. Kalau encer diharapkan keluarnya lebih mudah. Dibatukkan keluar mudah. Hah? Itu lebih baik pakai air hangat karena air hangat itu akan lebih sesuai dengan tubuh kita. Jadi apa ya? Temperatur tubuh itu akan lebih sesuai dengan itu. Sehingga tidak mengganggu ini. Karena kalau ada perbedaan yang terlalu mencolok, itu juga tidak enak. Perbedaan itu. Maka diusahakan yang masuk ini juga sesuai dengan tubuh kita. Ya itu tadi, makanya itu kalau perbedaan itu nanti akan terjadi ini. Jadi ini kalau terjadi gangguan di ginjal, itu juga bisa sesak. Ginjal. Karena nanti akan darah. Ini urusan dengan darah. Juga sesak. Jadi gitu ya. Jadi kalau sistem darah terganggu, jadi ya memang bulat sistemnya itu. Serba ini terkait ya. Ya, itu sebenarnya hanya sebuah kebiasaan, Pak. Hanya sebuah kebiasaan. Kalau yang biasa sudah minum yang hangat, ya enak-enak saja. Jadi bagaimana kita mengadaptasikan itu? Sebenarnya tidak ada ini ya, yang secara demarkasi bahwa kalau ini begini enggak. Tapi itu hanya karena adaptasi. Sama dengan kalau adaptasi saya bilang kalau orang Arab di Arab sana tidak usah pakai masker, tidak apa-apa, karena dia sudah memang kehidupan di situ. Tapi kalau kita ke sana jangan coba-coba. Tidak pakai masker 3 hari pasti dijamin itu pilek. Tapi pileknya bukan karena pilek infeksi, karena pilek adaptasi sebenarnya itu. Nah gitu loh. Seperti itu. Jadi ya. Apa itu? Jadi gini, kalau habis makan, satu, kalau makannya banyak terutama ya. Kalau kita tidur, ya otomatis kerjanya ini akan menjadi lebih ini, kurang-kurang ya. Nah, terus kalau kita habis makan, kalau kita pakai tidur, maka produk yang dihasilkan dari makanan itu tidak digunakan untuk kegiatan, maka ditumpuk dalam bentuk lemak. Jadi orang yang gemuk biasanya itu habis makan tidur, itu jadi gemuk pasti. Habis makan tidur pasti jadi gemuk, dijamin itu.
Tuh, kalau ngantuk itu ceritanya lain, Pak. Kalau orang habis makan, rata-rata kebanyakan orang itu ngantuk. Karena apa? Orang kalau makan terus makannya banyak, maka makanan ini harus diproses. Ya. Nah, karena makan diproses, maka aliran darah yang ke kepala ini dikurangi untuk memproses ini. Jadi otomatis ini perlu diproses aliran darahnya dia. Kalau aliran darah ke kepala kurang, orang itu ngantuk. Jadi itu logis gitu loh. Makanya aliran darah ke kepala ini harus dipertahankan bagus biar tidak ngantuk gitu. Nah, kalau ngantuk diikuti dengan tidur, nah numpuklah lamanya lemak itu. Makanya nanti kalau sering-sering begitu, kalau diperiksa yang namanya ini trigliserida itu pasti tinggi itu. Jadi makan yang banyak itu menyebabkan TG-nya ini tinggi. Makanya kalau orang TG-nya tinggi, apa? Kamu harus mengurangi makan nasi. Jadi yang sifatnya tepung itu dikurangi. Makanya itu Kementerian Kesehatan menurunkan bahwa ada gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu apa? Kalau makan porsinya tepung itu nasi, katakan ya, itu hanya maksimal 50% dari piring itu. Piring separuhnya itu nasi, yang separuh jangan nasi. Nah, kalau yang separuh ini lebih nasi, nanti akan naik yang nama trigliserida, kolesterol dan naik semua itu nanti. Sate gole, satenya 3, piring piring. Loh, ya kira-kira begitu ya. Jadi itu ini ada ginjal yang nanti yang selanjutnya kita yang bahas yang terang yang lain ya. Oke, kira-kira itu yang pada pagi ini kita bisa bahas. Moga-moga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.